Halo semua, kali ini kita bakal ngobrolin satu buku yang keren banget dan benar-benar bisa mengubah cara pandang. Judulnya The Wisdom of Insecurity dari Alan Watts. Intinya, buku ini ngebahas sesuatu yang aneh tapi nyata. Makin kita ngejar rasa aman, kok malah makin cemas ya? Coba deh kita mulai dari pertanyaan ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa makin ngotot pengen bisa sesuatu atau makin keras mencoba, malah makin gatot alias gagal total? Nah, pertanyaan ini tuh langsung ke jantung pembahasannya. Nah, ini dia yang disebut Alan Watts sebagai hukum terbalik. Aneh ya, tapi coba dipikirin. Kayak kamu lagi di kolam renang pengen ngambang. Makin tegang badanmu, makin panik, malah tenggelam. Atau coba tahan napas. Makin dipaksa, makin sesek kan? Paradoks, tapi nyata. Oke, terus gimana hukum terbalik ini nyambungnya ke hidup kita sehari-hari? Menurut Watts, kita harus lihat dulu zaman tempat kita hidup sekarang, yang dia sebut zaman kecemasan. Jadi gini, kata Watts, pilar-pilar lama kayak tradisi keluarga, agama, bahkan pemerintah itu udah nggak sekokoh dulu. Hasilnya, kita jadi generasi yang gampang frustrasi dan cemas. Terus-terusan ngerasa harus dapetin apa aja yang bisa didapetin, biar aman. Tapi di ujungnya kok rasanya seringkali sia-sia semua ya. Nah, karena rasa frustrasi itu, kita jadi nyantol ke apa yang disebut kepercayaan. Ini tuh diibaratkan kayak maksa diri sendiri buat tidur. Kamu tahu kan, makin dipaksa merem, makin susah tidurnya. Padahal yang kita butuhin itu iman. Eits, ini bukan iman dalam konteks agama aja ya, tapi lebih ke sikap, ya udah lepasin aja, menerima apa adanya, tanpa syarat. Dan masalahnya tuh bukan cuma datang dari luar. Seringkali justru pikiran kita sendiri yang jadi biang keroknya. Kekuatan terbesar kita, yaitu pikiran, malah jadi sumber masalah terbesar juga. Gimana ceritanya? Coba bayangin seekor kucing. Dia cuma peduli sama saat ini. Lapar ya makan, ngantuk ya tidur. Nah, kita beda. Kita bisa mikirin kemarin dan cemas soal besok. Kemampuan mikirin masa depan inilah yang bikin kita, jadi cemas. Watts nyebut ini dread, semacam ketakutan mendalam soal gimana nanti. Parahnya lagi, kita sering banget kejebak sama simbol dan lupa sama realitasnya. Contoh gampangnya, kata air itu kan bukan air beneran. Atau uang. Uang itu kan cuma kertas atau angka di layar. Tapi kita ngejarnya mati-matian, seolah itu nilai sejatinya. Kita jadi hidup di dunia simbol dan makin jauh dari pengalaman yang asli. Bahkan sains yang kita anggap paling objektif pun menurut Watts itu juga simbol. Itu cuma keyakinan kita bahwa besok bakal sama kayak kemarin. Mirip kayak kita lempar koin, kita percaya kemungkinannya 50-50 karena selama ini begitu. Bukan karena ada aturan kosmik yang absolut dan pasti. Oke, jadi pikiran kita itu jebakan, dunia modern bikin cemas, terus gimana dong solusinya? Nah, disinilah letak kebijaksanaannya. Jawabannya, kata Watts, justru ada di dalam ketidakamanan itu sendiri. Aneh kan? Yuk kita bahas. Biar kebayang, coba deh lihat anagram ini. T-I-S-N-L. Coba pecahin. Mungkin kamu bakal mikir keras, tapi biasanya jawabannya justru muncul pas kamu lagi santai, pas kamu udah nyerah mikirinnya. Nah, itu deh. Itu contoh gimana pikiran kita bekerja lebih baik kalau nggak dipaksa. Jadi, gimana caranya biar kita berhenti berantem sama diri sendiri? Pertama, sadari dulu kalau kita sering cemas gara-gara mikirin kecemasan kita. Pusing kan? Kedua, stop berusaha kabur dari apa yang kamu rasain sekarang. Apapun itu, terima aja dulu. Dan ketiga, cukup sadari aja apa yang terjadi di sini dan saat ini. Nggak usah dianalisis, nggak usah dihakimi, cukup ngeh aja. Coba deh pikirin lagi, semua ambisi kita, pengen karir bagus, punya tabungan banyak, itu kan sebenarnya usaha kita buat bikin hidup jadi aman dan pasti. Kita pengen hidup berhenti berubah. Padahal hidup itu ya perubahan itu sendiri. Jadi menolak perubahan ya sama aja dengan menciptakan penderitaan. Nah, ini dia paradoks puncaknya. Dengerin kutipan ini deh. Justru karena kita berusaha memisahkan diri kita dari arus kehidupan biar aman, malah perasaan terpisah itulah yang bikin kita jadi merasa nggak aman. Kena banget kan? Oke, pusing ya. Terus apa artinya kita harus jadi pasrah, nggak punya tujuan gitu, jadi nihilis? Tunggu dulu, nggak gitu juga kok. Yuk kita lihat gimana cara mainnya.
Gini, kamu tetap boleh kok ikutin aturan main di masyarakat, punya cita-cita, kerja, bangun hubungan, itu semua oke. Kuncinya adalah, ingat kalau ini semua cuma permainan. Kamu mainin perannya, tapi dengan kesadaran penuh bahwa keamanan absolut yang kamu cari itu sebetulnya ilusi. Jadi mainnya lebih santai, lebih asik. Coba deh, sekarang di detik ini juga, jawab pertanyaan ini. Siapa kamu? Susah kan? Karena begitu kamu mulai mikir buat jawab, kamu yang kamu pikirin itu adalah kamu yang sedetik lalu. Kamu yang sekarang udah lewat. Kita nggak pernah bisa menangkap diri kita di saat ini. Ini nyambung sama kutipan ini. Waktu kamu bilang, aku kesepian, atau aku takut. Seolah-olah ada aku yang jadi subjek, dan rasa takut yang jadi objek. Kamu misahin diri kamu dari perasaan itu. Padahal kamu bukan mengalami rasa takut. Kamu adalah rasa takut itu sendiri saat itu terjadi. Memisahkan keduanya cuma bikin konflik di dalam. Mencoba mendefinisikan realitas, mencoba menangkap diri yang sejati, itu kayak kamu lagi kejebak di pasir isap. Makin kamu berontak, makin kamu tenggelam. Satu-satunya solusi, ya udah, diam aja. Jangan ngelawan, cukup menjadi bagian dari momen itu. Jadi, apa nih poin-poin penting yang bisa kita bawa pulang dari obrolan ini? Pertama, ingat soal hukum terbalik. Kedua, pilih iman, dalam artian melepaskan, bukan kepercayaan yang sifatnya mencengkram. Ketiga, berhenti misahin diri kamu dari pengalamanmu. Keempat, sadari aja momen sekarang, nggak usah pakai ngotot. Dan terakhir, anggap aja hidup ini kayak permainan kosmik. Nah, itu dia intisari dari buku kerennya Alan Watts, The Wisdom of Insecurity. Jadi, aku mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungin. Kalau hidup ini emang sebuah permainan, bagaimana kamu akan memilih untuk memainkannya?